Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Rini di Ciror, cerita horor. Percaya nggak percaya, ini dia kisahnya. Kali ini di malam Jumatnya kalian, aku bakal nyeritain cerita dari, sebut aja ya, namanya Riri guys. Jadi Riri itu baru menikah ya guys, kita sebut aja nama suaminya Rio ya guys. Terus ada juga tetangganya guys, namanya Murni guys. Jadi tetangganya ini itu punya warung ya guys. Ceritanya itu berawal pada saat Riri dan Rio membeli sebuah rumah guys. Rumahnya itu masuk ke dalam gang ya guys, dan ada beberapa rumah di sisi-sisi gang itu guys. Nah sebelum sampai di rumah Riri, jadi ada belokan ya guys. Nah di belokan turun itu ada sebuah kebun guys, yang ada gubuknya guys. Rumah Riri itu guys ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang tengahnya juga ya guys, sekaligus ruang TV dan dapur ya guys. Suaminya Riri itu kerja sebagai karyawan ya guys. Kalau Riri sendiri itu dia di rumah aja guys, kerjaannya itu dia jualan online guys. Jadi karena Riri kerjanya di rumah, jadi otomatis ya dia sering di rumah guys sendirian. Suatu hari ketika Rio sedang mendapatkan shift malam, Riri sendirian di rumahnya guys. Jam 10 malam itu Riri lagi nonton televisi ya guys. Tiba-tiba kedengeran ada suara kayu guys, yang dihentak-hentakin ke teras depan rumahnya Riri guys. Riri yang denger itu penasaran guys, langsung aja dia tuh ngintip dari balik gorden guys. Ternyata Riri tuh ngelihat samar-samar ada sosok kakek-kakek guys, memakai pangsi lengkap ya guys, sama ikatnya. Kakeknya itu bungkuk guys, dan sedang mendunduk tepat banget di depan terasnya Riri guys. Riri yang waktu itu terkejut langsung menutup gordennya lagi guys. Dia berpikir mungkin cuma halusinasi. Dia menenangkan dirinya ya guys. Dia menarik napasnya lalu menghembuskannya. Kemudian dia memberanikan diri untuk mengintip lagi di balik gordennya. Dan pas dilihat guys, ternyata nggak ada siapa-siapa guys. Kakek-kakek itu hilang entah kemana. Keesokan harinya Riri menceritakan kejadian semalam kepada Rio guys. Tapi Rio nggak percaya guys. Jadi ya udahlah, Riri biarin aja itu semua berlalu. Next, kejadian kedua, saat itu ada Rio di rumah guys. Riri sama Rio malam itu kan lagi tidur ya guys. Nah terus Riri bangun karena kebelet mau ke kamar mandi ya guys. Jadi jadi kamar mandi Ririnya itu guys, pintunya itu dari kayu guys, tapi kayunya itu setengah loh guys. Jadi kalau kita berdiri di kamar mandi itu bakal kelihatan guys dari luar kepala kita ya guys, kayak gitu. Pada saat Riri di kamar mandi lagi cuci tangan guys, ada sekelebat bayangan guys yang lewat depan kamar mandinya guys. Riri tuh lihat ke pintu, langsung nengok, itu tuh kayak bayangan suaminya guys, persis banget dari tingginya itu persis. Riri tuh mikir mungkin itu suaminya guys. Rio lagi ngambil minum guys kayaknya. Jadi Riri tenang aja. Terus Riri udah cuci tangan itu, langsung Riri keluar dari kamar mandi guys. Tapi pada saat Riri membuka kamar tidurnya, Rio masih di dalam guys. Jadi yang tadi di kamar mandi, di dapur itu siapa guys? Padahal jelas-jelas Riri itu ngelihat ada sosok bayangan Rio guys. Tapi Rio itu lagi tidur. Berarti itu siapa? Karena Riri takut, jadi langsung aja Riri mencoba untuk tidur sampai ketiduran guys.
Keesokan harinya, Riri nyeritain lagi hal semalam ke Rio guys. Tapi Rio tetap nggak percaya guys. Dan akhirnya ya udah, Riri berusaha ngelupain kejadian semalam. Hari-hari berlalu guys, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi tiba-tiba pada hari Minggu guys, kan Rio libur. Jadi mereka pas malamnya itu lagi memutuskan buat nonton film guys. Terus Rio lapar guys dan ngajak Riri buat cari makan keluar mengendarai motornya. Terus pada saat Riri dibonceng di belakang saat melewati kebun yang ada gubuknya, Riri itu melihat sosok nenek-nenek guys. Rambutnya itu putih semua dan rambutnya itu nutupin wajah nenek-nenek itu guys. Nenek-nenek itu lagi duduk aja gini, nunduk guys. Dan Riri langsung memalingkan pandangannya guys karena takut. Keesokan harinya, pada saat Riri ke warung mau beli sarapan, ke warung Bu Murni, Riri tuh nyeritain kejadian semalam saat dia lihat sosok nenek-nenek itu guys. Dan Bu Murni juga membenarkan dan berkata, mungkin itu cuman kenalan aja. Tapi memang benar, waktu itu memang suka ada nenek-nenek yang berkebun di sana. Nenek-nenek itu namanya Nek Ati. Dan kalau lagi istirahat, Nek Ati suka duduk di gubuk itu. Ya mungkin itu dia, karena semasa hidupnya emang suka di situ. Jadi jangan takut ya, itu cuman kenalan aja, kata Bu Murni. Sepulang dari warung, Riri nyeritain kejadian itu sama kesaksian Bu Murni ke Rio guys. Tapi Rio nggak percaya sampai kejadian horor menimpa Rio sendiri guys. Waktu itu Riri sedang ada di rumah orang tuanya. Otomatis Rio di rumah sendirian ya guys. Pada malam itu Rio lagi tidur guys di kamarnya sendirian. Lalu tiba-tiba ada yang meluk dirinya guys. Kerasa banget ada tangan yang meluk pinggangnya Rio guys. Terus setengah sadar Rio bangun. Rio pikir dan tersadar kalau Riri lagi nggak ada di rumah. Jadi dia langsung menghadap, balikin tubuhnya guys ke arah belakangnya. Tapi nggak ada siapa-siapa guys. Rio tetap positif thinking guys. Dia bangun, lalu dia ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Setelah dari kamar mandi, Rio ambil minum guys, lalu kembali ke kamarnya. Tapi saat membuka pintu, terlihat ada Riri guys, yang lagi duduk diem guys di meja riasnya sambil nyisir kayak gini guys. Mukanya itu pucet guys, dan dia diem aja. Seketika Rio langsung kaget guys, dan langsung menutup kembali pintu kamarnya guys. Pas Riri pulang, Rio nyeritain kejadian semalam ke Riri. Ya otomatis Riri itu kan, apa kata aku juga. Dan akhirnya Rio percaya guys. Kemudian Riri itu mencoba mencari tahu guys. Siapa tahu kan ada sejarah kelam atau apa dari asal usul rumah yang ia beli di sini. Sambil ke warung, Riri nanyain ke Bu Murni, Bu, sebenarnya ada apa sih di rumah saya? Kok banyak banget kejadian? Dan Riri pun menceritakan semua kejadian itu kepada Bu Murni. Bu Murni pun bilang, jangan takut, memang suka gitu, mungkin mau kenalan, tapi mereka nggak apa-apa kok. Soalnya banyak orang yang pindah ke sini juga. Pertamanya itu pada nyeritain banyak yang diganggu, tapi kalau udah lama mereka nggak diganggu lagi kok. Jadi tenang aja ya. Mendengar kata Bu Murni itu, Riri jadi tenang guys. Lalu pulang ke rumah. Dan betul saja guys, seminggu 2 minggu berlalu, udah nggak ada gangguan lagi guys. Dan itu dia tadi ceritanya ya guys.
Makasih udah dengerin. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Percaya nggak percaya, itu tadi dia ceritanya. Bye bye, assalamualaikum.